Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre survival thriller berjudul Buried yang rilis pada tahun 2010. Film diawali dengan seorang pria yang terbangun di sebuah tempat yang sempit, gelap, dan juga banyak pasir di sekitarnya. Untungnya ia berhasil menemukan korek api di sana. Saat ia menyalakan korek tersebut, ia akhirnya sadar bahwa ia sedang berada di dalam sebuah peti, dalam keadaan terikat di bagian kaki dan juga tangannya itu. Pria tersebut lalu mencoba berteriak meminta tolong dan berusaha mendobrak peti tersebut, namun peti tersebut sama sekali tak bergeming. Setelah berhasil membuka ikatan di tangannya itu, pria tersebut pun mencoba menenangkan dirinya, hingga tiba-tiba ada sebuah telepon berdering di bagian kakinya tersebut. Setelah bersusah payah mengambil ponsel tersebut, ternyata itu bukanlah miliknya, karena ponselnya itu berbahasa Arab, serta baterainya yang tersisa setengah. Pria tersebut lalu mencoba merogoh kantongnya itu, dan hanya menemukan dompetnya yang sudah kosong, sebuah botol bir, botol obat, dan juga sebuah pulpen. Ia lalu mencoba menelepon istrinya yang bernama Linda, namun karena istrinya itu tidak menjawab, maka ia hanya bisa meninggalkan pesan, mengabari bahwa ia sedang dikubur di sebuah peti di antah berantah. Tak lama setelah itu, ia mencoba meminta nomor FBI dari layanan telepon negara. Setelah itu, ia pun langsung menghubungi pihak FBI dan terhubung dengan seorang pria bernama Egan Harris. Akhirnya diketahui bahwa pria tersebut bernama Paul Conroy, yang merupakan seorang supir di sebuah perusahaan yang berlokasi di Irak. Ketika hendak mengantarkan barang, ia dan teman-teman konvoi lainnya tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang menembaki teman-teman di depannya itu. Saat itu Paul berada di belakang mereka, dan yang ingatan terakhirnya yaitu ia pingsan akibat dilempari batu oleh salah satu orang di sana. Lalu ketika terbangun, ia tiba-tiba sudah terkubur di dalam sebuah peti. Paul pun meminta agen Harris untuk melacak teleponnya melalui GPS atau apapun itu yang bisa digunakan untuk membantunya. Namun sialnya, ketika di tengah perbincangan, ponselnya tersebut tiba-tiba kehilangan sinyal. Paul pun berusaha mencari sinyal di sekitaran peti tersebut, dan setelah berhasil, ia pun langsung menghubungi nomor perusahaannya untuk meminta tolong kepada mereka. Setelah disambungkan dengan direktur personalianya, ternyata Paul tidak bisa menghubunginya, sehingga ia hanya meninggalkan pesan agar mereka segera mengirimkan bantuan untuk mencarinya. Lagi-lagi, ponselnya tersebut kehilangan sinyal, yang membuat Paul semakin frustasi dengan keadaannya itu. Tak lama setelah itu, Paul kemudian mengecek histori panggilan dan menelepon nomor yang masuk ke ponsel tersebut. Setelah tersambung, ternyata nomor tersebut adalah milik pria yang menculik Paul sebelumnya. Pria tersebut menganggap bahwa Paul adalah seorang tentara, hanya karena ia adalah orang Amerika. Meskipun Paul berusaha menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang supir, namun penculik tersebut tidak peduli dan menganggap ia adalah tentara. Penculik tersebut pun langsung meminta $5 juta dari kedutaan untuk menebus nyawa Paul, dan ia hanya diberikan waktu hingga jam 9 malam. Jika tidak, maka Paul akan ditinggalkan di peti tersebut. Tak lama setelah itu, Paul pun mengecek sekitaran petinya itu, dan masih berusaha untuk membuka peti tersebut, namun lagi-lagi, usahanya tersebut hanyalah sia-sia. Ia kemudian menelepon teman Linda yang bernama Donna, untuk meminta tolong mencarikan nomor Departemen Negara untuknya. Namun karena Donna sedang di luar, ia pun tidak bisa membantu Paul, yang membuat dirinya semakin frustasi dan langsung meneriaki Donna, sehingga ia langsung menutup teleponnya tersebut. Setelah cukup tenang, Paul kembali menelepon Donna, dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor Departemen Negara Amerika Serikat. Paul pun langsung menceritakan kondisinya kepada petugas tersebut, namun ternyata mereka sudah mengetahui kondisi Paul, karena perusahaan tempat ia bekerja langsung memberitahu mereka setelah Paul meneleponnya tadi. Paul pun mengatakan bahwa pria yang menculiknya itu meminta tebusan sebesar $5 juta, namun pihak Amerika mengatakan bahwa mereka tidak bisa menebus uang tersebut, karena aturan yang tidak memperbolehkan mereka untuk bernegosiasi dengan teroris. Pihak departemen tersebut lalu memberikan nomor telepon Dan Brenner, yang merupakan komandan grup pencarian Sandera di Irak. Setelah disambungkan dengan Dan, ia pun langsung menenangkan Paul, dan mengatakan bahwa ia mungkin saja dikubur tidak terlalu dalam,
karena Paul masih bisa menggunakan teleponnya itu. Ia juga menyarankan Paul untuk menghemat baterai ponselnya agar mereka bisa segera melacak keberadaan Paul melalui sinyal ponselnya itu. Di tengah perbincangan, penculik tersebut tiba-tiba menelepon Paul lagi dan mengatakan bahwa waktunya tersisa 2 jam 4 menit lagi. Paul pun langsung mengatakan bahwa pihak Amerika tidak berniat untuk menebus uang tersebut dan masih berusaha meyakinkan bahwa ia hanyalah seorang supir, bukan tentara Amerika Serikat. Penculik tersebut pun meminta Paul untuk membuat video pernyataan, sesuai dengan catatan yang ditinggalkan di dekat kakinya itu. Ia juga mengurangi tebusannya menjadi $1 juta agar kedutaan Amerika mau membayarnya. Paul pun berusaha untuk mengambil kantong di dekat kakinya itu, namun karena aksesnya terbatas, Paul pun mencoba untuk memutar badannya itu, agar ia bisa mengambil kantong tersebut. Di dalam kantong tersebut terdapat 2 buah light stick, sebuah senter, pisau, dan juga selembar catatan. Ia pun langsung menelepon Dan memberikan nomor penculiknya itu, agar mereka bisa melacaknya. Untuk nomor Paul sendiri, ternyata mereka kesusahan untuk melacak keberadaan Paul, karena sistem yang digunakan cukup susah untuk diretas. Ketika Paul mengatakan bahwa mereka memintanya untuk membuat sebuah video, Dan pun langsung melarangnya, karena jika video tersebut muncul di publik, maka hal tersebut akan memicu masalah yang lebih besar. Dan pun mengatakan bahwa penculiknya itu bukanlah seorang teroris, melainkan sekelompok kriminal yang menginginkan uang hanya untuk bertahan hidup. Diketahui ternyata Paul bukanlah korban pertama, sudah ada beberapa orang yang diculik sebelum Paul, namun sayangnya, hanya beberapa dari mereka yang berhasil diselamatkan oleh Dan. Untuk meyakinkan Paul, ia pun mengatakan bahwa ada seorang murid kedokteran bernama Mark White, salah satu korban yang berhasil diselamatkan oleh Dan kini menjadi relawan di Irak. Setelah berhasil meyakinkan Paul, penculik tersebut pun tiba-tiba menelepon Paul dan memaksanya untuk segera membuat videonya itu, yang membuat Paul semakin frustasi di sana. Setelah cukup tenang, Paul lalu meminum sebuah obat dan juga alkoholnya itu. Paul lalu menelepon ibunya, yang kini sudah berada di rumah perawatan. Tampak ibunya yang sudah mengalami demensia dan tidak mengenali Paul sama sekali. Namun Paul tidak peduli lagi, dan hanya mengatakan bahwa ia sangat mencintainya, lalu ia pun menutup teleponnya itu. Penculik itu lalu mengirimkan sebuah SMS yang berisi foto salah satu rekannya bernama Pamela. Paul pun langsung memohon kepada penculik tersebut agar mereka tidak membunuh Pamela. Dan lagi-lagi penculik tersebut kembali memaksa Paul untuk segera membuat video tersebut. Paul pun langsung merekam video dirinya sendiri, sesuai dengan catatan yang diberikan, dan mengirimkannya kepada penculik tersebut. Tak lama setelah itu, Paul akhirnya berhasil mengganti settingan bahasa di ponselnya itu menjadi bahasa Inggris, dan berhasil mendapatkan nomor ponsel tersebut. Namun, tampak baterai ponsel tersebut yang sudah hampir habis, yang membuat Paul semakin panik. Ia pun berusaha mencongkel peti tersebut, menggunakan pisaunya itu, namun sayangnya usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Paul lalu mendapatkan sebuah video, memperlihatkan Pamela yang langsung ditembak mati oleh para penculik tersebut, yang membuat Paul sangat syok, dan berniat untuk menyayat lehernya sendiri menggunakan pisaunya itu. Namun Paul tiba-tiba teringat dengan suara anaknya, sehingga ia pun memutuskan untuk membatalkan niatnya itu. Ia pun langsung menelepon Dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak peduli dengannya, karena Pamela sebenarnya sudah mengirimkan 3 video, namun masih saja tidak diselamatkan. Sayangnya tak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi ledakan dekat sana yang membuat petinya rusak dan pasirnya tersebut mulai masuk ke dalam. Ketika Paul berusaha menyumbat petinya itu, ia tiba-tiba ditelepon oleh direktur personel perusahaannya itu. Ternyata Paul dan Pamela sempat berhubungan sebelum insiden penculikan tersebut, dan sesuai dengan kontrak perusahaan yang tidak dibaca oleh Paul, maka perusahaannya langsung memutus kontrak dengan Paul di saat itu juga, dan tidak bertanggung jawab atas insiden yang Paul alami sekarang. Paul pun hanya bisa pasrah, dan mulai menerima nasibnya itu. Ia juga menanggap bahwa Dan tidak akan bisa menemukannya, karena mereka masih saja kesusahan untuk melacak sinyal ponselnya tersebut. Paul pun membuat sebuah rekaman video wasiat terakhirnya. Ia mengatakan kepada Linda
bahwa ia akan memberikan $700 di tabungannya dirinya dan untuk anaknya yang bernama Shane. Namun tak lama setelah itu, Paul tiba-tiba mendapatkan telepon dari penculiknya itu dan kembali meminta uang tebusan dari Paul. Namun karena pihak Amerika tidak mau membayar uang tersebut, penculiknya itu lalu menyuruh Paul untuk membuat sebuah video lagi yang memperlihatkan Paul memotong jarinya, agar pemerintah Amerika mau mengirimkan uangnya itu. Awalnya Paul menolak permintaan itu, namun penculik tersebut langsung menyebutkan alamat rumah Paul dan mengancam akan menghabisi keluarganya jika ia tidak mau membuat videonya itu. Demi keselamatan keluarganya, Paul pun terpaksa membuat video tersebut dan langsung mengirimkannya kepada si penculik tersebut. Lalu tak lama setelah itu, Paul mendapatkan telepon dari anggota Dan bahwa mereka sudah dekat dengan lokasi Paul dan memintanya untuk bertahan selama 3 menit lagi. Tampak pasir di peti Paul yang sudah hampir menguburnya, namun untungnya para anggota Dan berhasil menemukan petinya dan sedang berusaha menggali pasir tersebut. Namun sayangnya, peti yang mereka gali dari tadi ternyata adalah peti milik Mark White, bukanlah peti Paul. Dan pun hanya bisa meminta maaf kepada Paul dan meninggalkannya terkubur di sana. Dan begitulah akhir cerita dari film Buried. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.